Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Abdul Razak. Kali ini kompetensi solusi subkadi membaca soal cerita berbasis matematika yang belum tercapai. Solusi subkadi membaca soal cerita berbasis matematika yang belum tercapai. Perpaduan bahasa Indonesia dan matematika untuk sekolah menengah, terutama SMP dan SD kelas tinggi, kompetensi pengetahuan dan keterampilan. Ada soal 2. Pertama, 3 satpam berkualifikasi berbeda sehingga frekuensi tugas per pekan dibuat menjadi berbeda juga. Satpam A bertugas setiap 3 hari sepekan. Satpam B bertugas setiap 4 hari sepekan. Dan Satpam C setiap 7 hari sepekan. Hari itu 3 Maret 2020. Mereka sama-sama bertugas. Kapankah mereka? A. Sebelumnya pernah sama-sama bertugas. B. Setelah itu sama-sama bertugas lagi. Jadi ini ditanya sebelum dan setelah. Nah, secara kebahasaan siswa diharapkan dapat memahami soal ini secara kebahasaan. Nah, secara matematis diharapkan soal ini dibuat sejelas mungkin sehingga tidak ambigu. Jadi ada dua. Nah, ditanya tadi kapan mereka sama-sama bertugas sebelum tanggal 3 Maret 2020 sebelumnya, dan tanya pula setelahnya kapan lagi. Nah, lagi-lagi ini soal cerita. Ini soal membaca. Dalam matematik bilang ini soal cerita. Nah, pada dasarnya peserta didik sulit memahami soal ini. Sulit ya. Agaknya mereka paham maksud soal, tetapi mereka belum paham cara menyelesaikannya. Nah, selaku guru bahasa Indonesia, soal ini dapat dipahami seperti ini ya. Ditunjuk kepada mahasiswa, kepada peserta didik, maksud soal nomor 1 ini seperti ini. Ini tanggal bersama itu 3 orang satpam yang memiliki hari kerja yang tidak sama ya, bertugasnya dalam seminggu. Ada 3, ada 4, ada 7. Tapi hari itu mereka pas sama-sama bertugas ya, tanggal 3 Maret 2020. Nah, saya buat di sini dulu untuk yang akan datang ya. Untuk akan datang, walaupun soal saya tadi di sini sebenarnya ini untuk jawaban B ya, tapi saya dah tertulis ini untuk akan datang. Jadi orang bahasa Indonesia katakanlah tidak mengerti ya, belum mengerti konsep matematika ya, belum dipakai konsep matematika itu, maka ya secara logis dia berpikir begini. Tanggal 3 Maret Satpam A ya 3 ya, 3 hari lagi 3 ya. Jadi ini kelipatan ya. Jadi kelipatan, nanti kelipatan ada kaitannya dengan pelajaran matematik. Jadi kelipatan 3 hari, karena tadi dikatakan 3 hari seminggu bekerja, 1 pekan itu 3 hari ya. 3 hari dia cuma bekerja ya, secara berturut-turut ya, 3 hari dia bekerja. Nah, tapi pada hari itu tanggal 3 Maret
mereka malah sama-sama bekerja gitu ya. Nah, ditanya kapan lagi mereka bersama, dan sebelumnya tuh kapan juga bersama. Nah, 3 kelipatan 3, 3, 6 terus sampai begini ya. Terus ini 3 nih, kelipatan 3 nih ya. Tapi menurut kalender, hati-hati ya. Nah, inilah terkait nanti dengan pengetahuan umum, bahwa anak-anak jangan tidak tahu ya, Maret itu umurnya berapa hari ya. Maka 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 ya, Maret. 3 hari berikutnya tanggal berapa? 31, 1, 2, maka 2 April di sini ya, 2 April ya. Akhirnya saya menghitung 26 Mei gitu ya. Tapi buat sementara saya tidak tulis sini, tak cukup tempatnya. 3 itu ya. B juga begitu menghitungnya, tapi kelipatan 4 ya. Dari 3, 7, 11, karena 4 ya kelipatannya. Nah, tanggal 26 Mei lagi jumpa itu ya. C juga begitu, tapi 7. Tentu dari 3 jadi 10 jadi 17. Nah, ini. Jadi secara logis, secara kebahasaan tanpa menggunakan tool matematis ya, hitungnya lama gitu ya untuk mendapatkan itu, dan berpotensi salah, silap ya. Jadi dia 3 orang ini ya, pertama sekali sama-sama 26 itu ya, pada 3 orang tadi sama-sama pada tanggal 26. Tadi saya coba hitung ya. Tanggal yang hendak dicari adalah tanggal untuk ketiga satpam menghasilkan tanggal yang sama. Sudah dijumpai 31 Maret 2020, tetapi hanya satpam B dan C. Ya, karenanya diteruskan penelusuran sehingga jumpa 26 Mei 2020. Ya. Itu. Nah, bagaimana untuk menghitung ini secara cepat dan tepat? Itulah tadi, harus pula kita belajar ilmu lain ya, orang bahasa ini sebenarnya ya. Belajarlah, namanya dalam matematik ada namanya kelipatan persekutuan kecil ya. Kelipatan persekutuan kecil. Nah, secara bahasa persekutuan itu rima ya. Rima itu adalah bunyi yang sama ya. 26 sama bunyinya. Kalau ini 3, 6, 9, sini 3, 7, 11 tak sama. Maka bunyi yang sama pertama itulah yang diambil. Ya, kiranya pertama jumpa 26 pertama jumpa untuk ketiga-tiga itu yang berima sama, artinya tanggal yang sama, adalah tanggal 26 ya. Mengapa pertama diambil? Ya karena tadi ditanyakan kapan lagi ya, dari 3 Maret itu kapan lagi. Tentu harus jumpa tanggal yang sama. Nah, karena tanggal yang sama pertama, disitulah kita menggunakan KPK yang kecil jadi yang terendah. Ya, gitu ya, memahami KPK gitu ya. Kelipatan persekutuan kecil, karena yang bersekutu pertama itu bersekutu yang kecil ya dalam hal ini. Sebab nanti setelah tanggal 26 ini kalau dicari ada lagi tanggal lainnya, tapi itu dah lebih besar, maka tidak dipakai. Nah, itu ya cara memahami itu. Maka belajarlah lagi menghitung KPK ya. Ini dia saya tunjukkan KPK itu seperti ini ya. 347 ini 347, gunakan angka apa ya, angka apa namanya, bilangan prima ya. 347 ya, 2 dapat dipakai sini karena ada 4 di sini ya. 2 ya, 2 ini tak dapat dibagi dengan 2, 3 ini turunkan 3, ini dapat 2, dapat 7 ya. Kemudian ini masih ada 2. Nah, dah. Jadi ini semua tinggal bilangan prima. Kalau dah tinggal bilangan prima, tak dapat lagi nak dibagi ya. Nah, kalaupun nak diteruskan boleh juga sehingga menghasilkan 1. Kalau tidak diteruskan boleh 2 kali 2 4, 4 kali 3,
kali 1 kali 7 gitu ya. Kalau diteruskan tadi sama saja begini, 2 kali 2 kali 3 kali 7 sama ya. Itulah yang dapatnya 2 kali 2 4, 4 kali 3 12, 12 kali 7 84. Ditemukanlah 84 hari artinya sini, karena tadi cerita tentang tanggal. Jadi 84 hari ini kan begitu. Kalau maju ke depan tanggal berapa? Nah, secara KPK saya sudah luncurkan di video sebelumnya. Nanti cek di sini ya. Saya tidak akan mengulang lagi ya. Anda boleh cek di link ini ya. Ini klik link ini, muncul nanti penghitungan KPK bersamaan dengan saya menghitung koordinat Kartesius ya. Itu. Jadi kedepannya ini maju dia 26 Mei jadinya. Jadi penguasaan yang harus dipenuhi juga adalah konsep kalender ya, konsep kalender. Nah, sedangkan kalau menghitung sebelumnya 84 hari sebelumnya ya, 84 ini dituntun oleh KPK ya, sebelum tanggal 24 itu, dengan menyadari nanti Februari berapa umurnya. Ingat Februari tahun kehabisan itu umurnya 29 gitu ya. Maka mundur 29 Desember nih ya. Jadi bagaimana cara mencari mundur dan maju secara kalender dalam hitungan KPK ada pada video sebelumnya yang link YouTube-nya ini. Nah, sekarang mengapa tidak EPB? Karena KPK itu selalu dalam pelajaran selalu ada KPK, selalu EPB. Ya. Ada EPB di situ, prima faktor persekutuan besar. Ya. Mengapa tidak dipakai itu? Ya, tadi karena kita mencari kelipatan ya. Kelipatan. Nah, saya membuat kata kuncinya. Apa beda EPB dan KPK? Kalau soal sama sekali tidak bertanya tentang waktu ya, tentang waktu, EPB dia. Kalau tidak waktu. Kalau jelas-jelas soal itu bertanya tentang waktu ya, ada waktu tapi tak ditanyakan, itu soal itu namanya soal apa ya, soal memukau ya, soal apa namanya, soal menipu itu ya, menengok ya, mentang-mentang ada waktu di situ tapi waktu tak ditanyakan ya. Bisa saja sebenarnya, misalnya begini, pada tanggal sekian seorang ustadz membawa 100, dia berapa orang nak dibagi, dia tak tanya-tanya kapan waktunya, tapi dia cuma beritahu tanggal sekian dia datang ke sebuah ke tempat anak yatim, membawa uang sekian, membawa makanan sekian gitu, itu dan dia nak bagi sama banyak berapa. Ada waktu di situ tapi tidak ditanya. Itu seperti soal nomor 2 ya. Jadi soal nomor 1 jelas-jelas ditanya kapan. Maka kalau kapan, KPK ya. Kalau KPK prinsip pencariannya adalah ya, tetap hitungan prima kalau menggunakan matematik ya, tapi kalau tanpa menggunakan matematik boleh saja gini, lama cuma ya, lama mencarinya, ketahuan betul lah kita orang tak ngerti konsep ya, hanya bahasa jadinya begitu ya. Sayangnya kalau guru bahasa ini tak diajarkan cara mencari ini, padahal ini persoalan bahasa ya. Soal ini sebenarnya persoalan bahasa, ini persoalan membaca, ini instruksi, membaca instruksi ya. Saya buat soal macam ini dalam bacaan, namanya bacaan instruksi ya, kapan ya, tak dapat jawab lah ya kalau tidak memahami KPK. Maka KPK bagian dari matematik semestinya dipahami oleh guru atau oleh anak. Nah, sekarang kalaulah anak tahu bahwa ini KPK diselesaikannya tapi dia tak tahu cara mencari KPK, ya solusinya ini, karena tadi solusi ya, solusi Subkadi membaca soal cerita berbasis matematik yang belum tercapai ya. Jadi soal ini tak dapat dijawab oleh anak. Apa solusi kita? Cari tahu dulu di mana itu penyakitnya. Apakah tak paham soal ini? Tak paham soal ya. Kalau tak paham soal ya ajari cara membaca ya, memahaminya ya.
tunjukkan satu-satu, 3 sarpa, tunjukkan itu ya. InsyaAllah kalau dia tidak menipu, dia akan katakan dia paham nantinya. Nah, kalau dia sudah paham maksud soal, tapi dia tak tahu cara mencari, ya, yang dia tahu cuma cara macam ini, manual begitu ya, ya tunjukkan cara mencari ala matematik ini, ya, ala matematika ini. Tunjukkan KPK kepada dia. KPK begitu dia dapat, belum tentu dia dapat mencari. Maksud saya ketika dia dapat menghitung 84 ini, tapi bisa saja dia tidak paham 84 itu apa. Nah, itulah namanya ya pengetahuan dan keterampilan. Jadi kalau anak tidak tahu, kejar apakah dia tidak terampil itu gara-gara tidak tahu. Kalau tidak tahu, tunjukkan, ajari lagi pengetahuannya, ya, tambah pengetahuan tentang bacaan ini. Kalaupun dia sudah tahu dan sudah tahu KPK tapi masih salah mengerjakannya, dia belum terampil. Kalau belum terampil, ya sering-sering suruh dia lakukan soal yang sama. Soal ini bisa dikopi, ganti, ya, substitusi harinya itu tadi 347 diganti 234, apa-apa gitu, 234. Kalau dia sudah tahu, untuk dia berlatih terus supaya terampil. Nah, itu dia. Nah, sekarang nomor 2. Nomor 2, seorang ustadz membawa 100 butir kurma Tunisia dalam kemasan 12 botol le mineral 600 ml dan uang tunai 500.000. Dia berniat menyedekahkan sedikit harta itu kepada anak yatim dengan maksud setiap anak yatim memperoleh sedekah harta itu sama banyak. Berapa rincian harta yang akan diterima oleh setiap anak yatim itu, dan berapa orang anak yatim dapat diterima? Pahamkah soal ini? Kalau tidak paham, terpaksa guru menjelaskan satu demi satu, buat contoh ya, supaya anak dapat memahami ini, ya, maksud soal ini. Sudah tahu maksud soal, baru ya dicari cara mencari, diajarkan cara mencari maksud saya. Nah, ini konsep matematik dapat dipakai ya. Itulah tadi EPB, karena soalnya sama sekali tidak menyebutkan waktu, tidak bertanya tentang waktu ya. Walaupun di sini ditulis ya, pada tanggal misalnya hari ini, misalnya hari ini, saya tulis di sini ya, hari ini ya. Hari ini ya, 3 Januari 2020 ya, seorang ustadz membawa 100 dan bla 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 seterusnya. Tapi itu informasi, bukan pertanyaan ya. Jebakan itu nah, ya. Jadi hari ini 3 Januari 2021 2020 pula ya, 2021 seorang ustadz membawa 100 butir kurma bla 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 dan seterusnya. Yang ditanya itu bukan waktu, tapi berapa ya, berapa anak yatim yang dapat ya, berapa dari setiap yang barang harta sedekahnya itu yang dapat. Nah, maka inilah pakai konsep ini ya, menggunakan EPB. Ingat, secara pengetahuan EPB itu menggunakan prinsip bilangan prima juga, tetapi setiap bilangan yang ada nak dicari itu harus dapat sama-sama dibagi. Kalau ini kan boleh tidak dapat nih tadi nih. 2 kan yang 4 yang dapat, 3 tidak, 7 tidak. Tapi kalau EPB tidak, sama-sama harus dapat. Kalau tidak dapat, tak dapat dilanjutkan perhitungan. Ini 100 adalah 100 butir kurma. Ini 12 botol air mineral. Ini 500 ribu uang tunai. Ustaz ni nak membagikan kepada anak yatim, berapa orang anak yatim yang dapat dan berapa setiap, kalau duit berapa, kalau mineral tadi berapa, kalau kurmanya berapa, maka dicarilah EPB. Bilangan prima yang pertama EPB itu 2. Dapat tak dengan 2? Dapat di sini. Sama-sama semua harus dapat 2. Kalau tak dapat dibagi. Ya, kalau tak dapat dibagi hanya seorang jadinya. Tak dapat dibagi banyak orang berarti kan begitu. 2, ini 2 dari 100 ini dapat 50, dari 12 dapat 6, dari 500 dapat 250.000. Masih bisa sama-sama dapat dibagi nih. Dengan prima yang paling kecil ya. Dengan 2 bisa? Bisa. Ini akan ini 50 bagi 2 dapat 25, 56 bagi 2 dapat 3,
Ya, 250 bagi 2 dapat 125. Ya. Sampai di sini masih bisa dibagi? Tidak. Kalau bagi dengan 5 dapat 25, dapat yang 125, tapi yang 3 tak dapat. Maka dihentikan. Ya, dihentikan. Sehingga dapatlah informasi dari EPB ini bahwa ada 4 orang yang dapat dibagi nanti ini. Ini 4, 2 kali 2 itu 4. Setiap orang dapat 25 ini ya. Maka kalau 4 orang 100, habis yang 100 tadi, 100 butir kurma. Yang 12 botol tadi 4 orang, seorang dapat 3 botol, habis 12 botol. Yang 125 ini karena 4 orang ya jadi 500.000. Nah, lagi-lagi kalau anak belum dapat mencari, hati-hati. Di mana Anda tidak tahu? Apakah tidak tahu memahami soal? Kalau tak tahu memahami soal, ajari lagi cara memahami soal. Kalau sudah tahu alat yang untuk dipakai untuk mencari, seperti EPB, ajarilah EPB. EPB dapat 2. Memahami EPB maksudnya apa itu? Itu ajari lagi keterampilan. Ya, mudah-mudahan tutorial agak panjang ini dapat dipahami ya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.